Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nadira. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pajak atau tax planning. Adapun submateri dalam perencanaan pajak pada kesempatan kali ini itu yang pertama ada definisi perencanaan pajak, kemudian yang kedua tujuan dari perencanaan pajak, yang ketiga aspek-aspek perencanaan pajak, yang keempat tahapan penyusunan perencanaan pajak, dan strategi umum perencanaan pajak. Oke, langsung masuk pada definisi perencanaan pajak atau tax planning. Nah, jadi tax planning atau perencanaan pajak ini merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau direncanakan oleh perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, atau bisa juga disebut sebagai cara untuk menghindari pajak tanpa melanggar ke peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi dalam menyusun tax planning atau perencanaan pajak ini, perusahaan atau wajib pajak tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, alasan dari wajib pajak atau perusahaan ini melaksanakan tax planning atau perencanaan pajak itu karena bagi perusahaan pembayaran pajak itu merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih setelah pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan tersebut, sehingga perusahaan itu akan berusaha mengecilkan atau menghindari pajak yang harus dibayar. Namun demikian, agar tidak bermasalah dengan hukum pajak, maka tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari atau mengecilkan pajak tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya, perencanaan pajak ini atau tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak ini juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Nah, perencanaan pajak ini merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Nah, manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Selanjutnya masuk pada tujuan-tujuan dari dilakukannya tax planning. Yang pertama, menghindari atau menghapus pajak sama sekali. Yang kedua, menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan. Kemudian yang ketiga, menunda pengakuan penghasilan. Yang keempat, mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Kemudian memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru. Kemudian menghindari pengenaan pajak berganda, dan menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak. Selanjutnya tentang aspek-aspek perencanaan pajak. Nah, aspek-aspek perencanaan pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek formal dan administratif dan aspek material. Nah, yang pertama, aspek formal dan administratif ini mengacu pada pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Aspek formal dan administratif ini terdiri dari yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP.
Yang kedua, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, kemudian memotong dan atau memungut pajak, kemudian membayar pajak, dan menyampaikan surat pemberitahuan. Kemudian kalau aspek material ini merupakan aspek yang mengacu pada pelaksanaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, aspek material ini terdiri dari yang pertama, basis perhitungan pajak. Itu adalah objek pajak dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana. Manajemen akan merencanakan pembayaran pajak secara optimal, dalam hal ini tepat atau tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Oke, lanjut, langsung masuk pada tahap perencanaan pajak. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Kemudian yang kedua, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Kemudian mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, dan memutakhirkan rencana pajak. Oke, yang terakhir yaitu strategi umum perencanaan pajak. Strategi umum perencanaan pajak yang banyak digunakan oleh perusahaan itu yang pertama ada tax saving, tax avoidance, kemudian menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan, kemudian menunda pembayaran kewajiban pajak, dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Nah, yang pertama, tax saving. Tax saving ini merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Kemudian, misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari 100 juta itu dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Nah, penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5% sampai 25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan 200 juta. Kemudian, tax avoidance. Tax avoidance ini merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang merupakan bukan objek pajak. Kemudian misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura ini bukan merupakan objek PPh pasal 21. Nah, dengan demikian terjadi penghematan pajak antara 5 sampai 35%. Nah, kemudian untuk menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan, menguasai peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administratif yang berupa denda, bunga, atau kenaikan, kemudian sanksi pidana, dalam hal ini pidana atau kurungan. Kemudian strategi menunda pembayaran kewajiban pajak. Nah, menunda pembayaran kewajiban pajak ini tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Kemudian penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Nah, kemudian mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak ini sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Nah, misalnya PPh pasal 21 atas pembelian solar dan atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.
Nah, dalam kredit pajak PPN ini atau pajak masukan, pengusaha kena pajak dapat menggunakan dokumen yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar seperti SPPB atau surat perintah pengiriman barang yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu. Kemudian PNBP atau faktur nota bon penyerahan yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM, dan tanda pembayaran atau kwitansi telepon. Itulah penjelasan materi dari saya tentang tax planning atau perencanaan pajak. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.